Aoi, 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 ayo obrolin ini. Hari ini kita akan bincang-bincang santai bersama Ketua Program Studi Sains Informasi Geografi. Gimana keseruannya? Yuk simak videonya. Teman-teman, di sini kita sudah kedatangan tamu yang spesial yaitu Ketua Program Studi Sains Informasi Geografi. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Gimana Pak kesibukannya akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini karena mau menjelang akhir tahun ya, eh, baik di prodi maupun di akademik ya lumayan hektik. Kalau di akademik ya selain perkuliahan di kelas, kita persiapan praktikum lapangan. Ya kalau di prodi ya banyak laporan-laporan yang harus segera diselesaikan seperti penelitian. Sangat sibuk ya Pak akhir-akhir ini. Sebelum itu kita juga teman-teman juga pasti pengen penasaran gitu ya. Bapak dengan siapa gitu? Ya, Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. oke. Nama saya Dr. Lili Somantri SPD MSI. Ya, saya saat ini menjabat Ketua Program Studi Sains Informasi Geografi untuk periode dari tahun 2025 sampai 2029. Baik. Mungkin tanpa berlama-lama ya Pak, mungkin kita masuk ke pembahasan intinya. Yang pertama, boleh jelasin ke teman-teman yang nonton gimana sih program studi Sains Informasi Geografi itu apa gitu Pak? Oke, program studi Sains Informasi Geografi ini program studi geografi ya, geografi non kependidikan di UPI yang fokus ke pemanfaatan teknologi geospasial untuk pengambilan kebijakan terkait wilayah. Ya, seperti itu. Wow, keren banget ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, latar belakangnya program studi ini didikan tuh apa sih Pak? Ya, jadi yang melatar belakangi prodi SAIG berdiri karena memang kebutuhan tenaga kerja di bidang informasi geospasial ya yang sangat banyak ya, baik di instansi pemerintah maupun di industri. Kemudian SAIG juga hadir karena memang untuk mendukung pembangunan wilayah di Indonesia, dan wilayah Indonesia itu sangat luas ya, banyak pulau, lautannya juga luas, daratannya juga gitu. Secara nggak langsung berarti saya ini berkelanjutan juga ya Pak, Ya. prodinya gitu ya Pak. Mengenai hal itu gitu Pak, apa aja sih Pak kompetensi utama gitu yang dimiliki sama mahasiswa SAIK gitu kalau misal kita masuk ke SAIK gitu Pak? Ya, pertama harus kuat geografinya dulu ya. Jadi yang membedakan SAIK dengan prodi-prodi sejenis di bidang teknologi geospasial itu harus kuat geografinya dulu. Harus kuat geografinya dulu itu objek kajian geografi itu adalah geosfer ya, yang terdiri atas atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, antroposfer gitu. Nah itu harus kuat dulu karena itu sebagai basic yang akan dipetakan, yang akan menggunakan teknologi geospasialnya. Nah selain harus kuat teknologi harus kuat geografinya, harus kuat juga teknologi geospasialnya. Wow. Prodi SAIK ini ternyata kompleks banget ya Pak. Ya. Kita dituntut buat jadi avatar gitu ya Pak di SAIK ya Pak. Kita darat, udara, laut itu kita harus bisa gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak sejauh mana sih Pak peran teknologi geospasial seperti tadi yang Bapak sampaikan itu GIS, penginderaan jauh, terus dan survei lapangan dalam perkuliahan gitu Pak? Ya, di dalam perkuliahan ya alhamdulillah ya, dari sejak saya berdiri sampai sekarang fasilitas relatif lengkap ya, fasilitas, kemudian juga eh, kompetensi-kompetensi mahasiswa, kreativitas mahasiswa dibandingkan apa namanya sebelum-sebelumnya, sekarang ini sudah jauh lebih berkembang ya, mengikuti perkembangan zaman, karena teknologi geospasial itu ya selalu berubah dan cepat perubahannya, dan mahasiswa dengan berbagai kegiatannya, kreativitasnya bisa mengikuti perkembangan teknologi geospasial ini. Tapi yang lebih penting itu selain paham penggunaan teknologi geospasial, konsepnya ya. Tadi survei itu konsepnya untuk apa? Ya berarti harus akuisisi ya, mendapatkan data
Kemudian GIS itu konsepnya apa? Pemodelan spasial menghasilkan informasi baru. Gitu. Wow, keren ya Pak. Pertanyaan selanjutnya gitu Pak, sempat Bapak mention gitu, saya gitu harus kuat geografinya dulu gitu Pak. Nah pertanyaannya, bagaimana sih Pak prodi ini menyeimbangkan antara teori geografi dengan keterampilan praktis di lapangan gitu Pak? Ya, karena kompetensi lulusan SAIK ya ada 4, kemudian profil lulusannya juga sebagai analis informasi geospasial ya. Jadi antara praktek dan teori itu, teorinya sekitar 40% ya, kemudian prakteknya 60%. Jadi teorinya harus kuat gitu ya. Jadi sebelum praktek itu teorinya. Oke, ternyata emang eh, lagi dan lagi gitu ya, prodi ini sangat kompleks, 60 sama 40% gitu. 60 di teori, 40 itu di lapangan gitu. Selanjutnya gitu Pak, bagaimana sih Pak prospek kerja lulusan sektor sendiri gitu Pak? Ya, nah prospek kerjanya menurut saya selama Indonesia masih membangun ya akan banyak, dan wilayah Indonesia sangat luas yang terbagi sekitar 500-an lebih kabupaten kota gitu ya dengan otonomi daerah. Di situ pembangunan sangat memerlukan tenaga di bidang pemetaan, dan dalam satu pemerintahan pun di SAIK itu bukan hanya bisa di satu dinas, misalkan Bapeda, bisa saja di dinas kehutanan, lingkungan hidup, kependudukan, bahkan kesehatan gitu ya, karena semua sekarang itu untuk analisis kebijakannya itu, pengambilan keputusannya itu sudah banyak yang menggunakan analisis spasial, berbasis spasial. Jadi lapangan kerjanya sangat luas, tinggal kita terus mempromosikan kelebihan kita apa, kehadiran kita menjadi solusi di masyarakat atau menjadi solusi di pemerintahan. Itu memang PR kita untuk branding gitu ya, ke pengguna gitu. Kalau boleh tahu dari alumni-alumni tersendiri gitu Pak, udah kemana aja sih Pak? Ya, kalau alumni ya, karena kita baru 3 lulusan gitu ya, baru 3 tahun lulusannya, alhamdulillah ya sudah ada yang terserap di BMKG ya, BMKG, karena kita juga dikuatkan bagaimana pemetaan untuk mengolah data-data yang bersifat cuaca gitu ya, atmosfer, kemudian ada juga yang di pemerintah daerah gitu ya. Secara spesifik mereka memerlukan kompetensi alumni sains informasi geografi. Kemudian ada juga alhamdulillah yang sudah diterima di BIG. Nah, saya sangat yakin dengan modal karakter, modal kompetensi geografi, dan modal kompetensi teknologi geospasial gitu ya untuk pengambilan keputusan. Kalau dikasih kesempatan, alumni SAIK insya Allah akan banyak diserap dan akan banyak membantu pemerintah untuk mengelola wilayahnya gitu. Kemudian itu yang di pemerintah ya, yang di swasta banyak sekali ya. Kalau di swasta ya perusahaan-perusahaan yang mengerjakan proyek-proyek di bidang pertanahan ya, di pengukuran seperti di perkebunan gitu ya, di pertambangan juga ada ya. Alhamdulillah untuk prospek dunia kerjanya pengguna sudah mulai mengetahui atau sudah mulai percaya bahwa lulusan saya gitu bisa bisa membantu atau bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di pekerjaannya gitu. Oke. Wow, keren banget ya teman-teman, prospek dari lulusan sektor sendiri gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya gitu ya Pak. Apa aja sih Pak bidang-bidang baru yang sedang berkembang gitu Pak atau relevan dengan lulusan SAIK? Yang sekarang banyak dibutuhkan saya itu swasta ya, terutama di ekonomi dan bisnis. Kadang sekarang itu banyak seperti bukan hanya di bidang transportasi ya, tapi perusahaan-perusahaan itu seperti misalkan perusahaan makanan ya, eh, kopi gitu ya, kafe. Nah itu membutuhkan lokasi ya. Nah lokasi itu bisa kita analisis dengan menggunakan teknologi geospasial.
GIS dan web GIS, apalagi sekarang sudah berkembang dengan Geo AI gitu ya. Kita sudah bisa memprogram lokasi-lokasi strategis untuk berbagai kepentingan bisnis. Nah, kita tinggal memasukkan formulanya gitu ya, skripnya, sehingga otomatis bisa gitu ya dipakai untuk di bidang kajian bisnis. eh, itu untuk kajian awal. Selebihnya kita memang perlu disurvei, perlu dipastikan lagi. Nah, lagi-lagi kita harus sering ya kajian, atau harus sering komunikasi dengan pihak-pihak perusahaan yang memang membutuhkan kompetensi kita. Jadi tren sekarang itu bukan hanya pemerintah tapi swasta juga, dan swasta ini banyak yang untuk kepentingan bisnis. Baik Pak, berarti prodi saik nih ini juga ya Pak, tentang pengambilan keputusan juga itu ya Pak, Ya. dalam tadi yang bidang-bidang tadi. Baik Bapak, setelah kita tadi berbincang mengenai prospek dan perkembangan sektor sendiri gitu ya Pak, pertanyaan selanjutnya nih boleh beritahukan kepada teman-teman gitu Pak, visi prodi saik untuk 5 sampai 10 tahun ke depan gitu Pak. Ya, sesuai dengan visi misi UPI ya, menjadi universitas pelopor dan unggul ya, di bidang keilmuan sains informasi geografi khususnya di Indonesia. Nah, harapannya 5 tahun atau 10 tahun ke depan prodi saik semakin dikenal di Indonesia, kebermanfaatannya gitu ya. Dan alhamdulillah Saik UPI ini yang pertama di Indonesia ya yang mendirikan prodi Saik ya dengan nomenklatur Sains Informasi Geografi. Sekarang banyak universitas-universitas lain yang membuka program studi Sains Informasi Geografi. Saya sangat senang gitu ya, berarti di Indonesia itu sudah ada kesadaran bahwa saik itu memang dipentingkan untuk pembangunan Indonesia. Karena yang saya lihat di Amerika ya lebih dari 40 universitas atau prodi gitu ya saik gitu ya. Nah, di Indonesia kita baru ya beberapa prodi gitu ya di Indonesia. Ya di Sumatera ada, di Jawa ada, di Sulawesi juga ada gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih banyak lagi gitu ya, sehingga kebermanfaatannya bisa lebih dirasakan lagi. Rencananya untuk 5 tahun ke depan ya kita sedang menyiapkan prodi S2 Saik ya, karena ya tadi selain untuk level analis, kita juga harapannya pada level pengambil kebijakannya, praktisinya gitu. Jadi mahasiswanya juga harapannya dari pemerintahan, dari industri yang ingin mengembangkan di bidang teknologi geospasial untuk kajian-kajian geografi gitu ya. Kemudian harapannya juga untuk 5 tahun ke depan itu program internasionalisasi sudah berjalan gitu ya. Meskipun di awal-awal gitu ya kita ada program summer course gitu ya, memperkenalkan geografi ke dunia, dan banyak peserta ya dari Filipina, dari Pakistan, dari Afrika, dari Eropa juga. Jadi program-program internasionalisasi, karena memang di prodi Saik juga saya merancang ada komunitas Grapein ya, komunitas yang khusus terkait public speaking dan bahasa Inggris. Saya pernah melakukan program di mahasiswa. Jadi mahasiswa itu harus buat paspor karena kita harus menjadi warga global. Dan alhamdulillah sekarang dengan ada program misalkan seperti student mobility atau dosen dari kampus luar ngajar di kita gitu. Nah, harapannya program internasionalisasi semakin berkembang ya, karena kita sangat percaya diri gitu ya, bisa bersaing di level global juga gitu. Pak, kita tunggu teman-temannya untuk S2 geografi sendiri, saik sendiri gitu. Mengenai tadi ya Pak, mengenai program internasionalisasi gitu. Apa aja sih Pak kerjasama internasional dan atau industri gitu yang sedang dijalankan oleh saik tersendiri? Ya. Kalau yang sedang dilaksanakan ya, kita internasionalisasi ini pertama dengan kampus di Malaysia ya, Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi mahasiswa Malaysia kita ikut kuliah di kita
di mata kuliah Sistem Informasi Geografis Dasar. Kemudian tahun kemarin juga ada dosen yang ngisi sebagai visiting lecture ya dari Universitas Leeds di Inggris. Kemudian sekarang juga sedang penjajakan kerjasama dengan Seoul National University. Ya harapannya kedepannya banyak kerjasama internasional di bidang tridharma perguruan tinggi agar SAIK juga akselerasi. Jadi kita sebelum berbarengan gitu ya, sambil kita melebarkan sayap di Indonesia, kita juga mengarah ke internasionalisasi. Jadi ada yang sifatnya horizontal gitu ya, bagaimana branding di Indonesia SAIK itu lebih kuat gitu. Kemudian kita juga akselerasi secara vertikal dengan internasional. Baik Bapak. Mengenai tadi ya Pak, sempat mention juga gitu kalau misal mahasiswa itu harus punya paspor gitu Pak. Betul ya Pak? Ya. Bagaimana sih Pak Prodi mempersiapkan mahasiswa gitu agar siap bersaing secara global gitu Pak? Ya, universitas ada program-program ya. Jadi universitas itu memfasilitasi mahasiswanya kalau ada kegiatan terutama student mobility itu dalam bentuk bantuan-bantuan dana gitu ya untuk selama kebutuhan di tempat studinya gitu, dan prodi juga memfasilitasi itu, mengapresiasi itu. Nah mungkin kedepannya kita kolaborasi dengan mahasiswa, dengan Hima SAIK, program internasionalisasinya itu lebih digalakan lagi gitu ya, karena memang kegiatan summer course juga dari prodi selalu melibatkan komunitas MAPS sebagai panitia, sebagai MC gitu ya, dan kita ya harus dengan berbahasa Inggris gitu. Jadi itu tiket yang sangat penting untuk mahasiswa SAIK semuanya, kita harus bisa berbahasa asing ya. Ya salah satunya bahasa Inggris, kemudian bisa saja bahasa asing yang memang perkembangan teknologi geospasialnya bagus, misalkan bahasa Mandarin ya di Cina. Wow, keren banget ya teman-teman. Tadi kita udah diberitahukan pembahasan mengenai latar belakang SAIK, prospek kerja SAIK, bahkan tadi visi misi dari SAIK tersendiri gitu. Boleh nggak sih Pak kasih harapan Bapak gitu untuk calon mahasiswa yang pengen masuk prodi ini gitu Pak? Ya, yang ingin masuk prodi SAIK pertama harus senang dulu dengan geografi ya, harus senang jalan-jalan, harus senang tahu tempat gitu ya, ya harus senang dengan melihat keadaan alam daerah lain, harus senang traveling, itu yang ingin masuk SAIK. Kedua, memang yang berminat di bidang teknologi geospasial, jadi membuat peta menggunakan teknologi ya. Sekarang kan banyak teknologinya seperti drone gitu ya, selain software GIS gitu. Jadi harus ada minat dulu di situ gitu ya. Jadi jangan sampai tidak ada minat sama sekali dari tadi keilmuan geografi, kemudian teknologi geospasial, terus masuk SAIK nanti kaget gitu. Jadi harus dipersiapkan ya, karena tapi kalau udah masuk di SAIK pilihannya hanya dua, mau mundur atau melanjutkan. Nah, saya sarankan kalau udah masuk di SAIK maju saja gitu, karena itu yang terbaik untuk kalian. Jangan sampai kalian itu menutup ya, sekali lagi, anak-anak Indonesia yang pengen belajar di SAIK UPI ini. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya gitu Pak. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di sini. Kita sangat mengapresiasi Bapak ada di sini datang untuk mengobrol dengan kami gitu Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak. Ya. Baik teman-teman, itu saja episode 2 mengenai pembahasan Prodi Sains Informasi Geografi. Untuk episode berikutnya tetap pantengin dan tonton terus video-video di YouTube SAIK UPI. SAIK berlari.